Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Indira Anastasia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pekka Kembi Universitas Lampung. Aku Indira Anastasia dengan NPM 2213 033052. Aku dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung. PKKMB Desa 2. Materi pertama terkait peran kepolisian terhadap kejahatan digital. Beberapa contoh kasus pelanggaran hukum di dunia maya, penipuan secara online, pencemaran nama baik, dan penipuan kartu kredit. Trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE, pengguna harus lebih teliti dengan fakta yang ada jika ingin meng-share suatu berita. Mengecek kembali jika ingin bertransaksi melalui internet. Jangan ragu untuk meminta maaf dan segera melapor jika pernah menjadi korban kejahatan sosial media. Trik kedua terkait pengembangan karakter mahasiswa. Tujuannya menjadikan mahasiswa man of analysis. Trik ketiga terkait pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama dan tetap bertoleransi dengan setiap umat beragama. PKKMB Desa 2. Hari pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuannya menciptakan kultur belajar inovatif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan contoh kegiatannya yaitu pertukaran pelajar, magang, penelitian, dan proyek kemanusiaan. Materi yang kedua terkait kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Sehat adalah gerakan cikal bakal aktivitas kampus Kiaga COVID-19. Upaya apa yang telah dilakukan Unila untuk kampus sehat ya? Upaya kampus sehat Unila yaitu Zero Tolerance Area, parkir terpadu, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga terkait etika dan norma kehidupan kampus. Selain mengajar IPK, mahasiswa harus mampu memimpin dengan baik. 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Materi keempat terkait perguruan tinggi di era revolusi, industri, dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Era revolusi ini menjadi tantangan buat kita harus punya inovasi yang tinggi dalam menghadapi era ketidakpastian seperti ini. PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Materi pertama, proses pembelajaran perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Dosen menganggap mahasiswa lebih mandiri dengan apa yang ia kerjakan. Plagiarisme merupakan pencurian mengambil hak yang bukan milik kita. Agar menghindari plagiarisme, kita harus banyak membaca mengenai materi yang ingin kita kaji. Materi kedua mengenai sistem perkuliahan, bimbingan akademik, serta kerjasama. Musuh terbesar kita ada rasa malas dan selalu punya alasan untuk menunda-nunda pekerjaan. Pendalaman kegiatan belajar MBKM di Universitas Lampung, seperti pertukaran pelajar, magang, penelitian, dan proyek kemanusiaan. Kuliah menggunakan sistem kredit semester atau SKS. Tujuannya memberi kesempatan kepada mahasiswa guna menyelesaikan studi dengan singkat. Materi ketiga tentang fasilitas untuk perkuliahan, parkir terpadu, dan lain sebagainya. Materi keempat, tugas pokok kemahasiswaan dan alumni, memberi layanan pembinaan sesuai minat dan bakat. PKKMB, Program Studi Pendidikan Sejarah. Pendidikan sejarah merupakan bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana awal perkuliahannya dimulai di tahun 1966. Lulusan sejarah jadi apa sih? Kan belajarnya masa lalu doang. Eits, jangan ngeremehin lulusan pendidikan sejarah, karena lulusan pendidikan sejarah bisa menjadi tenaga pendidik, seorang peneliti, seorang sejarawan, konsultan wisata dan sejarah, dan jurnalis. Dapur prestasi dari para mahasiswa pendidikan sejarah, baik dari tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Mengenai kurikulum yang dipakai di pendidikan sejarah yaitu kurikulum 2020, di mana dengan kurikulum tersebut kita dapat melaksanakan program MBKM. Program Kampus Merdeka. Dari 8 kegiatan MBKM di Universitas Lampung, Program Studi Pendidikan Sejarah memprioritaskan 4 kegiatan, yaitu pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, magang, serta studi independen. Dan untuk mengikuti program MBKM, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, minimal sudah memasuki semester 5. Yang kedua, memiliki prestasi akademik non-akademik atau minimal IPK 3,25, memiliki program prioritas di dalam program studi, dan memiliki integritas tinggi dalam mengikuti MBKM, serta melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Peran dosen pembimbing yaitu
memastikan mahasiswa layak atau tidak untuk mengikuti program MBKM. Sekian dari saya. Thank you for watching. See you.